Afandi kali ini. Oh, luar biasa sebuah break dari Rahmat Afandi melewati dua pemain, dan namun sebuah tackling yang sangat sempurna dilakukan nampaknya oleh Semi Pierre Patrick. Ya, kita lihat di sini Rahmat Afandi sedikit kebingungan. Tackling dari Semi Pierre Patrick justru dianggap mengenai kaki Afandi sehingga sepak pojok tidak diberikan. Kita akan lihat bagaimana tayang ulangnya. Iya, keputusan yang tepat nampaknya dari wasit. Betul, Patrick untuk melakukan running with ball dan dribbling. Dan kembali sebuah upaya yang cukup brilian dari Robertino untuk melepaskan diri dari Ferry Aman Saragi tadi, berbuah free kick bagi Persija Jakarta. Tepat sekali pelanggaran diberikan karena kita lihat tadi Robertino ditarik oleh Ferry Aman Saragi. Ini dia. Playmaker yang dimiliki oleh Persija yang begitu licin dan menggunakan bagi Arema, mereka tampaknya hanya melakukan serangan secara sporadis, Pak. Ya, memang di babak kedua ini kita lihat memang skema sedikit tampak bagi tim Persija di mana Robertino juga sudah mulai melakukan perannya dengan baik, dan ini kita lihat bagaimana serangan sporadis itu cukup cepat. Agus Prayogi berikan sebuah umpan tadi dan berbahaya terlepas dari penjaga gawang Gali, dan nampaknya sebuah pelanggaran sudah terjadi sebelumnya terhadap penjaga gawang Gali Sudaryono. Ya, kita lihat di kepala Vin nampaknya. Kita lihat tadi memang Gali seperti sudah melakukan tangkapan bola, namun kaki dari Marcio Souza masuk menerpa bagian wajah daripada Gali. Kita lihat apakah memang ini ada indikasi disengaja atau tidak dalam tayang ulang nanti. Cukup berbahaya tentunya. Ini dia. Ya, tangkapan sudah terjadi dan kita lihat bagaimana kaki dari Souza. Bukan bola liar tadi, bola sudah dalam tangkapan. Ya. Tentunya juga ini adalah daerah di mana memang cukup berbahaya, bagian lutut mengenai wajah daripada Gali. Ini yang nampak terus menempel Robertino Pulli. Sebuah miss kick tadi dari Fabiano Rosa Beltran. Di luar kebiasaan dari seorang Fabiano tadi. Dan peluang kali ini melalui kaki Husnul Yuli. Tembakan yang jauh dari apa yang diharapkan dilakukan oleh Husnul Yuli tadi. Ya, tidak jelas tadi kita lihat maksud dari Husnul Yuli. Pojok dihadapi oleh Ismet Sofyan. Kembali sebuah kemelut dan Robertino punya arah. Hampir saja memberikan peluang kembali kepada Bambang Pamungkas yang berdiri bebas di depan gawang dari Ahmad Kurniawan tadi. Ya, kita lihat tendangan begitu keras dari Robertino namun tidak mengarah ke gawang, dan kita lihat Bambang berusaha untuk membelokkan arah, namun derasnya tendangan Robertino tidak bisa dibelokkan oleh BP. Ini dia, cukup keras, dan ya ini dia, BP tidak sempat untuk mengarahkan bola walaupun mengenai kakinya, namun memang oleh Coach Iwan. Fandi tidak bermain buruk, namun kita melihat memang ini bukan pos kesukaan dari seorang Fandi sehingga memang akhirnya tidak bisa bermain maksimal. Luar biasa, V. Sebuah peluang bagi Persija melalui kaki Ramdhani Lestaluhu tadi. Baik sekali Bambang Pamungkas melibatkan Octavianus untuk pertama kalinya. Octavianus sebuah umpan langsung sayang sekali berada di belakang dari Pedro Javier tadi. Dan ini dia masuknya Octavianus memberikan dimensi yang berbeda terhadap penyerangan dari Persija Jakarta. Suatu hal yang memang tidak bisa diberikan oleh Rahmat Afandi Robertino kali ini kepada Bambang Pamungkas, dan Octavianus lagi-lagi di kotak penalti bagi Persija Jakarta, dan peluang sayang sekali. Sebuah tembakan memutar badan tadi dari Ramdhani Lestaluhu belum bisa diarahkan ke gawang dari Ahmad Kurniawan. Dua sentuhan dari Octavianus dan dua-duanya cukup membahayakan daerah pertahanan daripada AK. Kita lihat di sini Octavianus yang mempunyai skill cukup baik dan kecepatan cukup baik mengancam dengan memberikan umpan kepada Ramdhani. Kita lihat bicycle kick yang tidak berhasil, namun apabila memang ini gol tercipta melalui tendangan ini, maka ini adalah gol terbaik mungkin menurut saya di masuknya Octavianus. Persija bermain lebih direct, langsung mencoba mengancam jantung pertahanan dari Arema Indonesia. Yohan Ibo tadi sebuah umpan jauh terlepas dari Gali tadi, hampir saja kemelut di depan gawang Persija Jakarta. Suatu hal yang tidak perlu dilakukan Gali tadi dengan mengangkat tangannya. Cukup riskan tadi. Dan Marcio Souza nampaknya juga harus menahan emosinya. Ya, satu tindakan provokasi mungkin dari seorang Marcio Souza menyebabkan Gali sedikit terpancing emosinya sehingga menciptakan gol. Dan Arema nampaknya sedikit terkejut dengan strategi yang coba dijalankan oleh Iwan Setiawan di babak kedua ini. Ya, keputusan yang cukup tepat ya. Kita lihat bagaimana tadi. Peluang bagi Kim dapat diblok oleh Precious dengan baik tadi, dan tembakan dari luar kotak terlepas kali ini. Penyelamatan gemilang dari Gali Sudaryono. Luar biasa tadi, namun offside nampaknya bagi Marcio Souza lagi-lagi.
Ya, kita lihat di sini satu hal yang memang sangat berbahaya dengan melakukan tendangan yang begitu baik mengarah ke gawang. Namun sayang sekali posisi dari Souza terlebih dahulu memang dalam posisi offside sehingga akhirnya juga wasit memberikan pelanggaran kepada Persija. Ini dia. Apakah memang dalam posisi offside? Menurut saya tidak sama sekali karena memang masih ada satu pemain di situ. Leo nampaknya Tepat sekali ya dengan memasukkan Octavianus di saat memang kita melihat ada yang tidak berjalan dengan semestinya di sektor sayap sebelah kiri. Nampaknya hanya lempar ke dalam bagi Persija Jakarta. Oh, kartu kuning kelihatan. Iya, karena nampaknya begitu lama keputusan yang diambil untuk melakukan lempar ke dalam oleh Octavianus tadi. Ya, sangat disayangkan kita lihat. Dianggap memperlambat permainan Octavianus. Husno Yuli harus lebih berhati-hati tentunya menghadapi pemain dengan karakter yang berbeda dengan Rahmat Afandi. Octavianus yang selalu lincah bergerak mencari posisi. Lagi sebuah halauan yang nampaknya ilegal dilakukan oleh Kim. Ketika Robertino Puliar tadi nampaknya berupaya untuk melakukan akselerasi masuk menuju kotak penalti. Ini dia, menghalangi gerak lari daripada Robertino yang dianggap satu tindakan ilegal. Sehingga akhirnya satu keuntungan di sini bagaimana Persija. Kembali sebuah set piece yang cukup baik sebenarnya namun dapat diamankan oleh lini pertahanan dari Arema. Lagi bola dibuang saja oleh Steve Haskett dan peluang untuk break terjadi dari kaki Arif tadi. Sayang sekali first touch yang cukup buruk dari Arif. Dan berikan upaya untuk mencari kemenangan, bermain atau tampil lebih agresif dengan memasukkan Octavianus menambah daya gedor, namun sebuah serangan coba dibangun oleh Arema Indonesia. Kembali dari kaki Marcio Souza dikawal dua pemain Marcio Souza dan kali ini Husno Yuli. Sebuah umpan cukup berbahaya Agung Suprayogi. Bukan sebuah pelanggaran tadi dari Precious. Berduel dengan Agung Suprayogi di kotak penalti. Kim kali ini bagi Arema. Kim tembakan langsung. Masih tipis berada di atas gawang dari Gali Sudaryono. Ini yang tidak pernah terlihat bagi tim Persija di mana memang di saat Arema mempunyai peluang untuk bisa melakukan serangan, Kim maupun juga Firman lagi kerap sekali memberikan sokongan atau dukungan support kepada para pemain depan untuk bisa memberikan kontribusi. Sektor tengah untuk bisa memberikan dukungan support kepada pemain depan untuk bisa memberikan peluang pada pemain depan untuk bisa mencetak gol. Kembali peluang bagi Pedro Javier. Sebuah heading yang tipis saja di samping gawang dari Ahmad Kurniawan tadi. Sebuah upaya dari Pedro Javier. Ya, satu crossing yang begitu baik dari sektor kiri, di mana kita lihat di sini Octavianus melihat celah. Pedro Javier berdiri begitu bebas, namun sayang sekali headingnya tidak begitu maksimal dan bola tidak bisa mengarah ke gawang di saat memang Aka sudah salah mengantisipasi. Ya. Umpan yang sudah sampai sebagai feeder bagi striker utama. Ya, disayangkan memang dengan cederanya Diki Firasat mengakibatkan Coach Joko tidak mempunyai pilihan lain lagi. Ya. Dan kita juga tidak melihat ada nama seorang Rodrigo Santoni yang nampaknya lagi-lagi diparkir oleh Joko Susilo. Bahkan di bench pun tidak ada nama dari Rodrigo Santoni. Pemain asal Argentina, mantan pemain Persikabo yang nampaknya memang tidak memberikan masukan positif bagi tim Arema. Trademark seorang Marcio akan diperlihatkan kali ini. Tembakan langsung Marcio Souza, tepat di tengah pelukan dari penjaga gawang Persija Gali Sudaryono. On target memang namun belum mengancam gawang dari Persija Jakarta. Ya, cukup akurat namun kencangnya bola mengarah justru mendatangi Gali sehingga Gali tidak terlalu bekerja keras untuk menangkap bola tadi. Dan kita di sini Gali masih bisa menangkap bola dengan begitu baik. Mengancam gawang Gali melalui sepak pojok. Variasi yang cukup menarik, berikan bola kepada Arif tadi. Peluang bagi Kim, tembakan langsung dapat diblok oleh Bambang Pamungkas. Ramdhani, bukan sebuah pelanggaran. Bola kembali dipegang, sebuah tembakan langsung yang dapat diblok lagi-lagi luar biasa oleh Fabiano Rosa Beltran. Masih belum berhenti serangan dari Arema Indonesia, sebuah crossing. Kembali dihalau oleh Fabiano Rosa Beltran. Dan dibuang tadi oleh Amar Zuki, namun lagi-lagi Kim Yong Hee berhasil menghentikan laju dari para pemain Persija. Kurang sempurna tadi maksud Amar Zuki kali ini. Dibuang tadi oleh Precious. Oh, kesalahan yang cukup berbahaya dari Steve Haskins dan harus mengambil seorang Pedro Javier tadi.
Ya, satu kesalahan kontrol dari Steve Hesketh, akhirnya dia harus mengganjal Pedro yang memang sudah terlihat akan bisa melakukan satu ancaman berbahaya pada gawangnya. Akhirnya Steve Hesketh harus mendapatkan kartu kuning. Ini dia. Kontrol dada yang tidak sempurna tadi. Ya, Memberikan peluang kepada Pedro Javier untuk mengambil bola tadi. Dan sadar akan kesalahannya, langsung melanggar dengan keras Pedro Javier, seorang Steve Hesketh tadi. Karena apabila tidak Fabiano Rosa Beltran nampaknya sudah bergerak terlebih dahulu tadi. Pagar hidup dari Arema, namun wasit tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas kesempatan lagi-lagi dan kembali gagal untuk merangsek masuk menuju kotak penalti dari Arema. Sebuah upaya dari Bambang Pamungkas tadi pencipta gol balasan bagi Persija pada malam hari ini. Kim Yong Hee. Arema coba merangkai serangan di 10 menit akhir pertandingan malam hari ini. Kembali sebuah umpan terobosan yang peluang berbahaya bagi Persija dari kaki Ramdhani Lestaluhu. Nampaknya sayang sekali lagi-lagi terlalu terburu-buru memberikan passing yang tidak begitu maksimal dan akhirnya kembali counter yang dilakukan oleh anak-anak Arema. Peluang bagi Arema tadi sayang sekali, berupaya kerjasama 1-2 yang gagal. Bambang Pamungkas, Persija Jakarta masih berupaya untuk menciptakan gol kemenangan sekaligus memberikan hadiah 3 poin bagi Jakmania yang sudah jauh-jauh datang ke kota Malang tentunya. Ramdhani Lestaluhu kali ini kerjasama dengan Ismet Sofyan. Sebuah crossing Ismet Sofyan dapat dipotong tadi oleh Semi Pierre Patrick dan diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, kita lihat crossing yang begitu baik dari Ismet dan jangkauan bola tadi oleh Aka masih berhasil mengamankan daerah kotak penaltinya. Kita lihat di sini crossing yang begitu baik dan berbahaya sekali. Clearance dari Saint Pierre Patrick mampu dijangkau oleh Aka. Cukup baik tadi. Pemain yang memang sangat terkenal dengan kemampuan defensif yang di atas rata-rata. Mantan pemain Persikabo dan juga Persema Malang. Robertino Puliara kali ini coba masuk memberikan tekanan terhadap pertahanan Arema. Octavianus, Pedro Javier, heading langsung yang mengarah ke gawang tadi, namun lagi-lagi masih berada tipis di atas gawang dari Ahmad Kurniawan. Untuk kali kedua kita lihat crossing yang memanjakan dari Octavianus. Namun sayang sekali kita lihat heading yang dilakukan oleh Pedro masih kembali belum mengarah ke gawang Ahmad Kurniawan, masih meninggi. Dan mungkin inilah yang dikeluhkan oleh beberapa Jakmania yang melihat bahwa Pedro Javier ketika mendapatkan peluang tidak bisa membuahkan gol demi gol yang dibangun oleh Ahmad Kurniawan. Kembali sebuah long ball, mencari pergerakan. Bukan sebuah pelanggaran dapatnya dari Johan Ibo. Terjatuh di kotak penalti tadi, salah seorang pemain Persija Jakarta. Ya, satu penjagaan yang cukup baik dari Ibo. Ya, apa yang terjadi nampaknya Johan Ibo tidak puas. Dan menggotong keluar Ramdhani. Satu tindakan yang tidak perlu terjadi seharusnya. Iya, sangat tidak perlu dari Johan Ibo. Begitu emosional nampaknya, Fe. Ya, tidak baik sekali kita lihat tindakan dari seorang Johan Ibo. Kita tahu bahwa memang ada wasit di tengah lapangan yang bisa menghentikan pertandingan, yang memberikan kesempatan kepada Ramdhani untuk bisa dirawat atau juga tim medis bisa masuk dalam lapangan. Dan ada sedikit kontak, Fe, nampaknya di kotak penalti. Betul, walaupun ada kontak tadi, namun ini tindakan yang banyak tidak perlu dilakukan oleh Johan Ibo. Kita lihat sini. Iya. Mengangkat dan membuang Ramdhani layaknya seperti bukan seorang manusia. Bambang Pamungkas digantikan oleh Johan Juansyah. Lebih kepada strategi untuk sedikit membuang waktu, Fe, dari Iwan Setiawan. Husnu Yuli kirimkan umpan menuju kotak penalti yang dapat dihalau kembali. Kim Yong Hee sangat monoton kita lihat serangan yang coba dibangun Arema dan nampaknya berakhir sudah. Pertandingan duel klasik antara Arema dengan Persija yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Gol diciptakan oleh Precious, gol bunuh diri dan dibalas oleh Bambang Pamungkas di babak pertama tadi. Dan kami tentu akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.